Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo luar biasa sana, kembali lagi di Mesa Radio bersama saya Ira. Masih di lokasi Jambore Budaya 2022 pada malam hari ini yang sudah memasuki malam ketiga di acara Jambore Budaya 2022. Kali ini kita akan ditemani oleh Om Denny. Halo. Yang merupakan seorang wirausahawan muda yang hebat dan luar biasa, yang sudah bisa menjadi CEO di 3 usahanya. Salah satu usahanya yaitu Coklat Macoa, Kak ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya teringat sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Karena itu alangkah lebih baiknya jika Om Denny memperkenalkan diri kepada para pendengar Mesa Radio dan juga pemirsa Tayang 9 TV. Silahkan, Kak. Oke, makasih. Diperkenalkan, nama saya Denny Frisandi Nur. Teman-teman panggilnya Om Den. Om Den. Tidak tahu kenapa juga. Mungkin biar lebih mesra saja. Jadi saya salah satu dari 4 pengelola Coklat Macoa. Dan kebetulan saja saya yang apes jadi CEO-nya gitu. Kenapa saya bilang apes? Karena bekerja secara profesional dengan teman-teman, dengan sahabat itu rada-rada merepotkan gitu. Oke, begini Kak. Kan kemarin Kakak sempat membawakan materi, bukan hanya kemarin, malamnya juga Kak ya, membawakan materi yang terkait dengan kultur entrepreneurship. Oh, ya. Bukan hanya saya, mungkin para pendengar juga masih bingung sebenarnya apa itu kultur entrepreneurship. Bisa sedikit dijelaskan? Sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenis entrepreneur. Ada kultur entrepreneurship, ada social entrepreneurship, ada banyak sekali. Tapi pada dasarnya semuanya sama saja sih. Pada dasarnya semuanya adalah entrepreneur dan semuanya adalah wirausaha. Bedanya hanyalah pada sektor-sektor prioritasnya gitu. Jadi ada yang bergerak di kemanusiaan, ada yang bergerak di sosial, ada yang bergerak di kultur dan budaya, ada yang bergerak soal pariwisata dan sebagainya. Apapun itu, yang jelas bagaimana seorang atau sebuah tim atau kelompok membangun usaha yang menjadi solusi dari problem orang-orang atau masyarakat. Begini Kak, Kakak ini mempunyai 3 usaha. Nah, di 3 usaha Kakak ini kan setiap usaha mempunyai budaya wirausaha masing-masing. Ya. Jadi bagaimana Kakak mengkaitkan antara budaya usaha Kakak dan budaya lokal yang ada di Provinsi Barat? Oh iya. Sebenarnya kalau berbicara budaya usaha, artinya semuanya mengalami keterkaitan, tapi terkhusus Coklat Macoa itu betul-betul kita buat identik menjadi ciri khas Sulawesi Barat. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang pertama alasannya adalah karena bahan baku yang digunakan untuk membuat Coklat Macoa itu adalah bahan baku yang bersumber dari Sulawesi Barat. Hingga atau tujuannya adalah bagaimana orang-orang Sulawesi Barat mengkonsumsi atau bisa menikmati hasil olahan dari hasil pertaniannya sendiri. Kan selama ini hasil pertanian kita itu semuanya diekspor ke luar negeri gitu ya. Dan kembali dalam bentuk produk jadi. Nah, kenapa tidak kita buat usaha ya Coklat Macoa inilah yang mengolah hasil pertanian hingga menjadi coklat batang dan coklat bubuk yang siap dikonsumsi. Perbedaan antara produk Coklat Macoa Kakak ini dengan coklat-coklat yang lain keunggulannya mana saja? Yang pertama adalah bahan bakunya bersumber dari Sulawesi Barat. Yang kedua dikelola oleh orang-orang Sulawesi Barat, dan yang terakhir adalah dikelola di Sulawesi Barat gitu ya. Kenapa kita jadikan itu atau kita anggap itu sebuah kelebihan? Karena memang sektor pasar yang kita mainkan itu berbeda dengan coklat-coklat pada umumnya. Jadi
Kita sebenarnya ini sebenarnya strategi marketing dari teman-teman Macoa. Jadi kalau di Macoa itu kita menganggap setelah kita analisis pasar, kita menganggap saat ini belum mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Silver Queen, Cadbury dan sebagainya. Itu kita masih belum bisa bersaing dari segi distribusi produk dan sebagainya. Makanya kita spesifikkan sektor pasarnya. Bagaimana kita spesifikkan, yaitu dengan membuat coklat Macoa ini menjadi oleh-oleh khas Sulawesi Barat. Gitu. Oh iya Kak. Terus Kak, penerapan budaya wirausaha dengan budaya lokal itu ada Kakak kayak contoh penerapannya yang dari budaya lokal ke dalam wirausaha? Sebenarnya tidak ada yang spesifik, tapi pada akhirnya di tengah jalan atau selama proses membangun usaha ini, perlahan kita menemui kesamaan gitu ya. Salah satunya itu kebiasaan orang Sulawesi Barat yang pantang menyerah atau semangat kerjanya tinggi. Itu pada akhirnya kita temukan di sesi-sesi sharing dengan budayawan, dengan orang tua kita ketika kita datang berkonsultasi atau meminta arahan gitu. Dan itu diterapkan dalam wirausaha. Dan akhirnya itu kita terapkan di coklat Macoa, karena memang tidak jarang kita menemui kendala-kendala yang membuat kita hampir berhenti malah hampir bubar malah. Tapi mengingat lagi pesan-pesan orang tua kita, budayawan kita yang kita sempat bertemu dan sharing, itu menjadi pegangan buat teman-teman di Macoa dan kita tetap bertahan sampai sekarang. Nah sekarang Kak begini, sekarang kan sudah zaman milenial. Oke. Banyak sekali generasi muda khususnya di Sulawesi Barat ini bukan tidak peduli tapi sudah kurang mempedulikan tentang kebudayaan, khususnya di budaya-budaya yang ada di Sulawesi Barat. Nah, yang seperti yang tadi Kakak katakan, ada budaya dari orang tua yang diambil kemudian diterapkan di dalam usaha Kakak. Apakah itu mungkin dilakukan oleh generasi muda di zaman sekarang ini yang sudah cenderung tidak memperhatikan unsur kebudayaan lagi? Mungkin sekali, mungkin banget malah itu diadopsi oleh generasi berikutnya gitu, terutama generasi milenial yang bisa dikatakan akses informasi tidak terbatas saat ini gitu, sehingga lebih mudah sebenarnya bagi generasi milenial untuk mendapatkan informasi yang sifatnya mengakar di tradisi atau kebudayaan Sulawesi Barat gitu. Salah satu malah saya apresiasi kegiatan ini, Jambore Budaya ini. Saya sangat mengapresiasi karena ini salah satu bentuk transfer kebudayaan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Apalagi saya lihat pesertanya itu usia milenial semua, usia SMA yang bisa jadi nanti di kemudian hari mereka yang akan menjadi tokoh-tokoh gitu ya, sehingga sangat tidak menutup kemungkinan budaya-budaya kita akan tetap langgeng dan terjaga di kemudian hari. Iya, kebetulan tadi juga kan podcast sama adik-adik, mereka harapannya tidak generasi milenial zaman sekarang tidak melupakan budaya lokal dan berharap malah Jambore Budaya 2022 ini menjadi kegiatan tahunan di Sulawesi Barat. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, saya tidak bisa bohong, saya kagum sama Kakak. Saya mau bertanya Kak, ini pertanyaan terakhir. Untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses seperti Kakak itu tips-tipsnya apa saja Kak? Yang pertama tipsnya yaitu memulai dulu gitu ya. Harus mulai dulu karena banyak orang menganggap bahwa banyak kendala, terutama ya kebanyakan orang itu menganggap masalah utamanya adalah di modal gitu ya. Padahal kemarin saya sharing juga sama adik-adik peserta, beberapa peserta juga menyatakan bahwa salah satu kendala berwirausaha adalah modal gitu. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena saya coba tawarkan, saya coba balik. Coba sekarang hari ini saya kasih kamu 100 juta, bulan depan bisa jadi berapa atau bisa jadi apa?
Jawabannya justru bingung. Tidak tahu bisa jadi berapa, mau jadi apa. Artinya masalahnya bukan di modal, tapi permasalahannya adalah ide, betul sekali ide. Mau buat apa gitu ya, mau jualan apa gitu ya, atau mau buat jasa apa gitu ya. Kemudian tahap berikutnya setelah kita tahu mau jualan apa atau mau jualan jasa apa, masalah berikutnya adalah bagaimana kita mengkonversi produk atau jasa tersebut menjadi duit, menjadi uang, atau bagaimana kita memasarkan produk atau jasa yang kita jual. Sehingga dan itu semua tidak mungkin kita ketahui atau tidak mungkin kita mengerti kalau kita belum memulai gitu ya. Artinya ketika kita memulai, kita akan bertemu masalah-masalah atau problem-problem tersebut, dan masalah itulah yang menjadi atau yang membuat kita semakin semakin tertempa kualitasnya, semakin banyak keahlian karena kita sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah. Jadi tipsnya adalah memulai gitu. Kemudian beberapa quote yang jadi pegangan saya itu misalnya sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana kita selalu punya pembeda dibanding orang-orang lain gitu ya. Kemudian penting sekali juga kita memiliki perencanaan yang matang, yang jelas, karena gagal dalam perencanaan sama dengan kita merencanakan kegagalan gitu. Jadi poin-poinnya adalah mulai saja dulu, kemudian buat pembedanya, kemudian rencanakan dengan baik. Itu saja sih pesan-pesannya. Yang ada Kak pertanyaan dari pendengar. Oke. Siapa yang Kakak temani menjadi pendiri Coklat Macoa? Oke. Yang pertama itu pendiri Coklat Macoa itu namanya Haris Satrio. Itu jadi dia yang membuat nama Macoa ini, dia yang punya ide awal gitu. Dia yang punya ide awal bagaimana mendirikan sebuah usaha dalam lingkup pengolahan kakao di Sulawesi Barat gitu. Jadi namanya Haris Satrio, dia pendirinya. Kemudian si Haris ini mengajak teman-teman yang lain, namanya Akbar, Queen, dan kemudian saya. Jadi ada 4 orang pengelola. Oke, pendengar yang setia sudah mendengar jawaban dari Om Den. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Om Den sudah meluangkan waktunya untuk podcast bersama kami, dan terima kasih juga atas tips-tipsnya Kak. Siap. Kemudian begini, kepada para generasi muda yang ingin menjadi wirausahawan muda, mari menjadi wirausahawan muda yang sukses dan juga tidak merugikan dan tidak menyusahkan orang lain. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sebelum saya mengakhiri siaran pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar Mesa Radio yang telah setia mendengarkan siaran-siaran kami, dan juga saya punya pantun kepada para pendengar Mesa Radio. Duduk santai di waktu Isya, taman indah airnya memancar. Kepada pendengar yang setia, semoga rezekinya makin lancar. Mohon maaf para pendengar. Mohon maaf para pendengar jika masih ada pertanyaan, karena narasumber kita juga diburu oleh waktu. Nanti kita bisa podcast di waktu-waktu lain. Siap. Oke. Bebas. Mesa Radio bersama saya Ira pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.